Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 dari kelas B2 program studi S1 Farmasi 2018 menyampaikan video tentang Biopharmaceutical Classification System untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biofarmasi. Selamat menyaksikan. Nah, berikut ini adalah pengertian dari Biopharmaceutical Classification System. Adalah suatu model eksperimental yang mengukur permeabilitas dan kelarutan suatu zat dalam kondisi tertentu. Sistem ini dibuat untuk pemberian obat secara oral. Untuk melewati studi bioekuivalensi secara in vivo, suatu obat harus memenuhi persyaratan kelarutan dan permeabilitas yang tinggi. Dari pengertian di atas, tujuan dari Biopharmaceutical Classification System adalah satu, untuk meningkatkan efisiensi pengembangan obat dan proses peninjauan dengan merekomendasikan strategi untuk mengidentifikasi uji bioekuivalensi. 2. Untuk merekomendasi kelas pelepasan cepat dari bentuk sediaan padat oral yang secara bioekuivalensi dapat dinilai berdasarkan uji disolusi in vitro. 3. Untuk merekomendasi suatu metode untuk klasifikasi yang sesuai dengan disolusi bentuk sediaan dengan karakteristik kelarutan dan permeabilitas suatu obat. Klasifikasi Biopharmaceutical Classification System dibagi menjadi 4, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 1 dengan ciri-ciri permeabilitas tinggi, kelarutan tinggi. Obat golongan kelas 1 ini menunjukkan penyerapan yang tinggi dan disolusi yang tinggi. Senyawa ini baik umumnya diserap. Contohnya yaitu metoprolol, verapamil, dan propanolol. Golongan kelas 2 yaitu dengan ciri-ciri permeabilitas tinggi, kelarutan rendah. Obat golongan kelas 2 ini memiliki daya serap yang tinggi tetapi laju disolusi rendah. Dalam disolusi obat secara in vivo, maka tingkat penyerapan terbatas kecuali dalam jumlah dosis yang sangat tinggi. Contohnya phenytoin, ketoconazole, asam fenamat, dan nifedipin. Yang selanjutnya yaitu kelas 3 dengan ciri-ciri permeabilitas rendah, kelarutan tinggi. Obat ini sangat berpengaruh pada tingkat penyerapan obat. Namun obat ini mempunyai laju disolusi yang sangat cepat. Obat ini menunjukkan variasi yang tinggi dalam tingkat penyerapan obat. Contoh obatnya yaitu simetidin, aciclovir, dan captopril. Yang selanjutnya yaitu kelas 4. Obat golongan kelas 4 ini mempunyai ciri-ciri permeabilitas rendah, kelarutan rendah. Senyawa ini memiliki bioavailabilitas yang buruk. Biasanya mereka tidak diserap dengan baik dalam mukosa usus. Senyawa ini tidak hanya sulit untuk terdisolusi, tetapi sekali disolusi seringkali menunjukkan permeabilitas yang terbatas di dalam mukosa gastrointestinal. Contoh obatnya yaitu taksol, hidroklorotiazid, dan furosemid. Berikut adalah tabel dari Biopharmaceutical Classification System dari obat. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Dan solubility, daya kelarutannya, dan permeabilitasnya, dan contoh obatnya. Nah, berikut ini adalah penjelasan secara singkat mengenai klasifikasi Biopharmaceutical Classification System yang dibagi menjadi 4 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 1 dapat dicirikan sebagai berikut: obat diserap dengan cepat, obat larut dalam cepat, tindakan terapeutik yang cepat.
Contoh obatnya yaitu metoprolol dan propanolol. Kelas 2 dapat dicirikan sebagai berikut: obat menyerap dengan cepat, obat larut secara perlahan, ketersediaan hayati dikontrol oleh bentuk sediaan dan laju pelapasan obat. Contoh obatnya yaitu nifedipin dan naproxen. Nah, yang kelas 3 yaitu dapat dicirikan sebagai berikut: obat larut dengan cepat, bioavailabilitas tidak lengkap jika obat tidak dilepaskan atau dilarutkan dalam jendela penyerapan. Contohnya yaitu simetidin dan insulin. Nah, yang kelas 4 dapat dicirikan sebagai berikut: kelarutan yang baik dan keterbatasan permeabilitas, tingkat disolusi rendah, aksi terapi lambat atau rendah. Contoh obatnya yaitu taksol, hidroklotiazid, dan furosemid. Yang selanjutnya kita bahas tentang kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu obat untuk larut dalam pelarut yang sesuai dengan ciri-ciri kelarutan, yaitu 1. Sangat larut, yaitu sebuah zat obat dianggap sangat larut ketika kekuatan dosis tertinggi yang larut dalam kurang dari 250 mili air pada rentang pH 1 sampai 7,5. 2. Sangat dapat diserap, yaitu sebuah zat obat dianggap sangat permeabel ketika tingkat penyerapan lebih dari 90% dari dosis yang diberikan. 3. Kelarutan cepat. Sebuah produk obat dianggap kelarutan cepat atau tinggi ketika larut kurang dari 85% dari jumlah pemberian obat dalam waktu 30 menit. Permeabilitas merupakan suatu sifat atau kemampuan dari suatu membran untuk dapat dilewati oleh suatu zat. Permeabilitas obat untuk melewati membran biologis yang merupakan lipofilik. Permeabilitas didasarkan pada tingkat penyerapan suatu zat obat. Zat obat dianggap sangat permeabel ketika tingkat penyerapan pada manusia ditentukan menjadi 90% atau lebih dari obat yang diberikan dibandingkan dengan dosis referensi in vivo. Yang dimaksud disolusi adalah proses di mana zat padat larut dalam pelarut tertentu, yaitu pemindahan massa dari permukaan padat ke fase cair. Alat yang digunakan adalah USB 1 pada 100 rpm atau alat USB 2 pada 500 rpm. Media disolusi 900 ml. Berikutnya, untuk memprediksi kinerja produk obat in vivo menggunakan pengukuran kelarutan dan permeabilitas. Yang kedua, membantu dalam tahap awal penelitian penemuan obat. Yang ketiga, untuk digunakan dalam pertimbangan biowaiver. Yang keempat, bagi ilmuwan riset untuk memutuskan teknologi pengiriman obat mana yang akan diikuti atau dikembangkan. Yang kelima, juga untuk pengaturan bioequivalensi produk obat selama peningkatan dan pasca persetujuan. Koefisien partisi dan hubungannya dengan kemampuan obat melintasi membran yaitu ada dua. Yang pertama, koefisien partisi P menggambarkan rasio pendistribusian obat ke dalam pelarut sistem dua fase, yaitu pelarut organik dan air. Yang kedua, koefisien partisi berguna dalam memperkirakan distribusi obat dalam tubuh. Obat yang bersifat hidrofobik dengan koefisien partisi tinggi akan didistribusikan ke kompartemen. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, kecuali pada sel tumbuhan bagian luarnya masih terdapat dinding sel atau cell wall yang berfungsinya untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di sitoplasma. Berikut adalah penyusun membran sel. Yang pertama, lipid. Memiliki dua lapisan, di mana satu lapisan terorientasi ke arah luar dan lapisan yang lain terorientasi ke arah sitoplasma.
Membran sel terdiri dari 3 kelas lipid amfipatik, yaitu fosfolipida, glikolipid, dan kolesterol. Fosfolipid, molekul fosfolipid terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan ekor. Glikolipid ialah molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya pula sederhana seperti galaktosa atau glukosa. Kolesterol banyak terdapat pada membran sel hewan, sekitar 50% dari molekul lipid. Gugus hidroksil dari kolesterol yang bersifat hidrofilik menentukan orientasi molekul ini pada membran sel. Penyusun membran sel yang kedua adalah protein. Protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Setiap membran memiliki kandungan protein yang berbeda-beda. Protein bisa dalam bentuk perifer atau integral. Di bawah ini adalah kelompok protein. Yang pertama adalah protein periferal, yang kedua protein integral, yang ketiga protein transmembran, dan yang keempat adalah protein yang berikatan dengan lipid. Penyusun membran sel yang ketiga merupakan karbohidrat, terikat pada lipid atau protein dalam bentuk glikolipid dan glikoprotein. Glikolipid merupakan kumpulan berbagai jenis unit-unit monosakarida yang berbeda seperti gula-gula sederhana, di-glukosa, di-galaktosa, di-manoso, L-fruktosa, L-arabinosa, di-silosa, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami.